Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah lucu yang keempat, yang kelima ya. Kisah lucu yang kelima. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kisah lucu yang kelima ini kejadian di Mesir. Seorang wanita yang pakaian sedikit agak membuka aurat lalu ditegur oleh seorang bapak yang celana cingkrang dan berjenggot. Katanya, "Adinda, di belakang sajalah duduk. Di dalam bus ini, jangan di depan, bisa menimbulkan fitnah." Lalu gadis ini menyatakan, "Mengapa bapak melarang demikian? Nah, pakaian membuka aurat seperti ini kan dimarahi oleh Allah, dibenci Allah. Allah menyuruh kamu menutup aurat berdasarkan surat Al-Ahzab ayat 59. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabibihinna dzalika adna an yu'rafna fala yu'zain wa kana Allahu ghafurar rahima." Hai Nabi, sampaikanlah kepada istri-istrimu dan istri orang-orang yang beriman, sampaikan juga kepada anak-anak perempuanmu dan anak perempuan orang yang beriman, hendaklah mereka memakai jilbab, melindungi diri mereka dengan jilbab. Dengan demikian keamanan mereka akan dipelihara oleh Allah. Itulah merupakan kebijaksanaan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ada kewajiban untuk menutup aurat. Nah, jadi kejadian yang lucu ini, wanita ini tidak mau menutup aurat. Dia sarjana dari Prancis, wanita menganut ajaran liberty. Artinya serba bebas. Tidak boleh diatur oleh siapapun. Biarlah dia bebas mengatur dirinya sendiri. Jadi dia katakan, "Bapak, mengapa Bapak mengatur-ngatur saya? Saya akan menganut ajaran liberty dari Prancis, bebas." Rupanya orang Mesir ini banyak yang mengambil gelar sarjana ke Prancis karena Mesir itu pernah dijajah oleh Napoleon, pernah dijajah oleh Prancis. Nah, jadi wanita ini lucunya, wanita ini yang mempunyai handphone, dia menanyakan kepada bapak yang bercelana cingkrang ini, katanya, "Pak, berapa nomor HP Tuhan?" Nah, sambil menunjukkan HP-nya yang baru. Waktu itu tahun 80-an orang belum ada yang punya HP, baru dia yang punya. Harganya mahal pula. Nah, yang paling lucunya dia menyatakan, "Berapa nomor HP Tuhan?" Masya Allah. Jadi Bapak Ibu saudara sekalian, saya lihat di tempat-tempat lain juga ada kejadian orang katanya sedang menelpon Tuhan. Oh ya Allah, apa sebetulnya yang tersembunyi di dalam otaknya ini? Nah, yang berkaitan dengan menelpon Tuhan, ya Allah, orang tertawa semua di dalam bis itu ketika wanita ini bertanya, "Berapa nomor HP Tuhanmu? Nomor telepon Tuhanmu berapa? Biar aku tanyakan kepada Tuhanmu, betulkah dia memerintahkan supaya wanita tutup aurat?" Masya Allah. Nah, saya teringat ini, ada pula orang yang menulis surat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terhormat Tuhan yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala. Surat itu dimasukkannya di pos. Dibuatnya, ditulis dari, kalau tidak salah nama anak SD ini namanya Dini, dari Dini, ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Orang pos pun membaca surat ini,
heran dan sekaligus tertawa, merasa sangat lucu sekali. Masa mengirim surat kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada YTH Allah Subhanahu wa taala, pengirim Andini, begitu. Bukan nama sebenarnya. Nah, dapat oleh polisi, ini yang menceritakan kepada saya polisi pula. Nah, dapat oleh polisi, dibawa ke polsek. Di polsek itu ada mereka 8 orang. 8 orang menyumbanglah duit. Rupanya duit itu sesuai dengan isi surat itu. Anak yang bernama Andini ini meminta duit kepada Allah SWT waktu itu tahun 80-an, minta 200.000. Katanya, ya Allah, kepada yang terhormat Allah SWT, berilah aku uang. Bapakku sakit, ibuku sudah tiada. Aku memerlukan uang untuk sekolah dan untuk makan. 200.000 jadilah Allah. Ini dibacakan oleh polisi. Polisi merasa lucu, tertawa. Orang pos itu ditaruhnya surat itu di kantor polisi. Nah, karena merasa lucu, tapi sekaligus polisi ini ingin membantulah anak ini. Nah, yang dimintanya 200.000, maka polisi ini kepada teman-temannya minta sumbangan. Ayo kalian siapa yang menyumbang sedikit satu orang. Sudah dikumpul-kumpulkan sumbangan waktu itu tidak sampai 200.000, tapi sampai hanya 180.000, kurang 20.000. Nah, tapi diantarkan saja ke halaman anak ini yang tidak jauh dari kantor polisi itu. Diantarlah oleh polisi. Setelah diantar, ini dek balasan suratmu dari Tuhan Yang Maha Esa. Anak ini pun menerima. Alhamdulillah, akhirnya Tuhan membalas juga surat saya. Nah, diberikanlah. Nah, ini uangnya 180.000. Nah, terima kasih Pak polisi tadi pergi, berangkat. Tinggallah anak Andini tadi menghitung duit. Waktu itu besar itu. 180.000 itu besar. Tahun 80-an itu. Nah, lalu anak tadi berkata kepada orang-orang yang ada di lingkungannya, ini Tuhan membalas suratku, diberinya uang 180, padahal saya minta 200.000. Nah, kok kurang ya Tuhan? Kok engkau berdusta? Tuhan biasanya tidak berdusta. Tuhan tidak pernah berdusta. Tapi ini kenapa? Aku meminta 200.000, kok yang sampai kepada saya dari Tuhan hanya 180.000. Lalu anak ini mengucapkan kata-kata, ya, saya yakin Tuhan itu memberikan 200.000 kepada saya. Tapi kan yang menyampaikan kepada saya polisi. Akhirnya dia kirim surat lagi. Dia kirim surat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih sudah dapat duit 180. Ya Tuhan, lain kali ya Tuhan, katanya dalam surat itu. Dapat juga oleh polisi itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Surat balasan. Katanya, ya Allah, Tuhan Yang Maha Esa, lain kali kalau memberi duit kepada saya, janganlah lewat polisi, karena 200.000 yang kau kirimkan kepadaku tinggal lagi 180.000, katanya. Nah, jadi Bapak Ibu terhormat, polisi yang menceritakan sambil ada humornya pada waktu itu, yang dia bayangkan intinya ialah kalau polisi di daerah itu sudah mendapat cap jelek dari masyarakat dan dari anak-anak, selalu orang berprasangka baik, bersangka jelek, padahal dia sudah berbuat baik. Sudah berbuat baik sekalipun orang beranggapan jelek. Nah, duit yang 180.000 yang sampai seharusnya katanya 200.000. Padahal itu sumbangan niat baik dari anggota-anggota polisi yang ada pada waktu itu. Nah, yang dapat kita ambil di situ ialah tentang prasangka.
prasangka ini. Yang lucunya, mengapa anak ini dapat inspirasi mengirimkan surat kepada Tuhan Yang Maha Esa? Ini kejadian langka. Mungkin dia satu-satunya kejadian di dunia mengirim surat kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ya Tuhan, lain kali kalau mengirim surat jangan lewat polisi, langsung sajalah. Ini 200.000 yang ku minta tinggal 180.000, kena potong 20.000 katanya. Masya Allah. Nah, jadi Bapak Ibu terhormat, dalam kisah itu polisi yang menceritakan itu tidak ada tersinggung apa-apa, malah humor. Yang intinya berbuat baiklah, sekalipun ada orang beranggapan hal yang tidak baik, tetap sajalah kita berbuat baik. Jangan karena orang berprasangka curiga hal yang tidak baik lalu kita berhenti berbuat baik. Jangan kita mengatakan, malaslah berbuat baik, percuma saja, masyarakat juga akan beranggapan tidak baik. Nah, inilah jangan sampai terjadi. Nah, jadi Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kisah lucu ini ada manfaatnya, sangat menggelitik, tapi jangan ditafsirkan yang bukan-bukan. Jangan terjadi prank yang berlebihan. Yang sedang-sedang sajalah. Dengan yang sedang-sedang, sederhana, nah kita akan berjalan lurus dan tidak ada bermaksud untuk menghina, tidak ada maksud untuk merendahkan, tidak pula untuk memuji siapa-siapa. Yang kita dapat ambil ialah berbuat baiklah. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Banyaklah berbuat baik karena Allah berbuat baik kepadamu. Wala tabghil fasada fil ardi. Janganlah berbuat kerusakan. Innallaha la yuhibbul mufsidin. Allah tidak suka kepada orang yang merusak. Nah, demikian Bapak Ibu yang terhormat, saudara-saudara sekalian, semoga Allah Subhanahu wa taala meridai kita semua. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.